Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah daring Minggu 19 Juli 2020. Ibadah hari ini bertemakan lalang di tengah gandum dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta M.R. Kurniadi Saragi dari GKI Rawamangun. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk warta jemaat berikut ini. Yang pertama, ulang tahun. Jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan kiranya selalu memberkati Ibu Bapak Saudara-saudari dan sepanjang umur yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yang kedua, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan Zoom meeting. Sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKI, anggota jemaat dapat mengikuti persidangan tersebut sebagai peninjau dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada majelis jemaat. Yang ketiga, katalog usaha jemaat GKI Rawamangun. Majelis jemaat telah membuat katalog usaha sahabatku yang berisikan informasi tentang barang dan jasa yang disediakan oleh jemaat dan simpatisan GKI Rawamangun. Bagi saudara-saudari yang ingin memasukkan usahanya ke dalam katalog, dipersilakan memberikan datanya kepada bidang Kespel, yaitu Bapak Markus Huta Barat, Ibu Sari Oktavia, dan Bapak Adi Bobowo. Yang keempat, persembahan jemaat. Persembahan yang dikumpulkan dalam ibadah di rumah masing-masing dapat ditransfer ke rekening Bendahara Majelis Jemaat GKI Rawamangun di BCA nomor 09 411 94 914 atas nama Milko Huta Barat. Warta yang kelima, persekutuan Kamis malam. Persekutuan Kamis malam akan diadakan pada hari Kamis 23 Juli pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema mau terus khawatir atau positif berpikir, dengan bacaan diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Pelayan firman pada persekutuan Kamis malam tersebut adalah Bapak Pendeta Nathanael Setiadi dari GKI Kayu Putih. Persekutuan Kamis malam ini dapat diikuti pada channel YouTube GKI Rawamangun. Yang keenam, bantuan untuk Panti Asuhan Santo Yosef. Tim Bansos GKI Rawamangun yang diwakili oleh Bapak Johan Simanjuntak telah mengantarkan bantuan kepada Panti Asuhan Santo Yusuf di Sindang Laya pada hari Selasa 7 Juli 2020. Bantuan yang diserahkan berupa beras, minyak goreng, dan sumbangan uang sejumlah 1 juta rupiah. Kiranya bantuan ini dapat berguna bagi kelangsungan operasional di Panti Asuhan Santo Yusuf. Yang terakhir atau yang ketujuh, SAL online. Komisi Anak telah melaksanakan sekolah Alkitab liburan online yang bertemakan Be Creative, Be Positive at Home dari tanggal 6 sampai 11 Juli 2020. Acara telah berlangsung baik dan disambut dengan antusias oleh anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati para guru sekolah minggu yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan dinikmati oleh anak-anak sekolah minggu.
Marilah kita berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Bersama kita menyanyi dari Kidung Keesaan 2 ayat 1-3, Allah hadir bagi kita. Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, perbarui hati kami, oh curahkan karunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari bersama kita masuki ibadah ini dan kita teguhkan ibadah kita di dalam pengakuan. Pertolongan bagi kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, Sang Pencipta Pemelihara kehidupan. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan.
puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku, Menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, lalang di antara gandum, demikianlah kenyataan hidup yang seringkali kita lihat atau kita rasakan. Betapa kita merasa seringkali dihimpit oleh berbagai bentuk kejahatan, ketidakbenaran, dan acap kali juga kita tergoda untuk larut di dalam berbagai wujud kesalahan. Oleh karena dunia dan lingkungan di sekitar kita melakukan hal yang sama, dan kita melihat bahwa hal yang salah itu ternyata mendatangkan keuntungan, dan kita tergoda serta terjebak di dalam situasi yang seperti itu. Karena itu, melalui ibadah kita pagi hari ini, lalang di tengah gandum, bersama-sama kita diajak untuk merenungkan jati diri kita sebagai lalangkah atau gandumkah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam Yesus Kristus dan dengan setia menyertai kami di dalam tuntunan Roh Kudus, kasihanilah kami ya Allah, yang acap kali mesti berhimpitan dengan kenyataan hidup yang tidak benar, dengan kejahatan, dengan ketidakbenaran dan ketidakbaikan. Ampunilah kami, oleh karena situasi di sekitar kami acap kali membuat kami tergoda untuk juga mengerjakan apa yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasihanilah kami seturut kasih setiamu ya Allah, kami yang seringkali lemah ketika berhadapan dengan himpitan dunia ini, dengan kekhawatiran, bahkan ketakutan, sehingga kami gagal untuk mengerjakan hukum kasih Tuhan karena kami takut akan segala konsekuensi yang harus kami tanggung sebagai orang-orang yang mau mengerjakan hukum kasih Allah. Belas kasihan-Mu kiranya atas kami, dan begitu pula kami mohonkan atas orang-orang yang bersalah terhadap kami, yang melukai, menyakiti kami. Ampunilah juga mereka dan ajarlah kami untuk juga mampu memberi maaf, sebagaimana Tuhan mengampuni kami. Kami berdoa memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dunia. Ya Bapa, kasihanilah kami. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku.
Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, marilah dengan berdiri kita menyambut berita anugerah sebagaimana ditegaskan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan dilanjutkan ayat yang ke-16 dan 17. Demikian dituliskan juga bagi kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Damai Kristus besertamu. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun lenyap, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Kita akan bersama-sama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita satukan hati berdoa. Allah yang Maha Kasih, Sang Firman yang hidup, kami sedia untuk menyambut firman Tuhan. Kami hendak bersama-sama merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, ya Allah, nyatakanlah maksud-Mu, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan maksud Allah itu di dalam kehidupan kami di tengah perjalanan di dalam dunia ini. Segala kuasa kiranya Engkau taklukkan, supaya kami hanya mengarah kepadamu saja. Dari berbagai bentuk hal yang dapat menggoda kami untuk berpaling dari Tuhan, kiranya kuasa Allah menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, untuk takut akan nama-Mu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Ku kan bersyukur, ya Tuhan, kepadamu dengan senap hatiku, memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar, dan Engkau telah berlalang nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendengkanlah
sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya yang membenciku melihat aku dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Engkau Tuhan telah menolong dan menghiburkanku. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai ayat 30 dan dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 43. Injil menurut Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, banyak orang berpikir bahwa hidup di dalam kerajaan Allah berarti hidup di dalam suasana yang penuh ketenangan. Hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup di dalam suasana yang penuh rasa nyaman, rasa aman, sukacita selalu, tidak ada kesusahan, gembira ria senantiasa, dan serba kecukupan di dalam segala sesuatu yang dibutuhkan. Benar, tetapi itu baru sebagian dari apa yang disebut benar. Sebab hidup di dalam kerajaan Allah yang terutama adalah hidup yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan, hidup yang di dalam ketaatan kepada Tuhan, hidup di dalam percaya yang sungguh, percaya yang penuh, dan hidup yang menaklukkan diri dalam tuntunan Roh Kudus. Dan hidup seperti itu tidak nanti, tetapi saat ini. Dan karena itu hidup di dalam kerajaan sorga memang juga berarti hidup di dalam kesediaan, kesiapan untuk berani tetap taat walaupun susah minta ampun untuk taat di tengah situasi kondisi hidup. Hidup dalam kerajaan sorga berarti mau tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus, sekalipun di sekitar kita banyak sekali hal yang menggoda kita untuk tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Hidup untuk tetap mengerjakan hal yang benar, sebagai wujud kita menaklukkan diri tunduk pada kehendak Allah, sekalipun di sekitar kita banyak sekali godaan untuk berbuat tidak benar. Dan siapapun pasti sepakat, ketika kita mau mengerjakan yang benar, namun di sekitar kita orang menawarkan, mengajak, bahkan mungkin menarik-narik kita untuk mengerjakan hal yang tidak benar, dan ketika kita menolak melakukan itu, maka kita akan mendapat sanksi sosial tanda petik. Dan itu bukan hal yang mudah buat kita. Kita mendengar cerita-cerita, pengalaman-pengalaman, bahkan kesedihan-kesedihan. Bagaimana misalnya seorang yang ingin tetap berpegang pada iman percayanya, tetap mengerjakan yang benar, lah malah dia dicibir, diolok-olok, disingkirkan, bahkan dengan terang-terangan dia harus mengalami penundaan kenaikan jabatan misalnya. Atau jelas-jelas disampaikan, kamu tidak bisa menempati posisi ini, tidak bisa dipromosikan ke dalam jabatan ini karena KTP-mu Kristen. Kita mendengar hal-hal seperti itu masih terjadi. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hidup di dalam kerajaan Allah berarti hidup dalam kesediaan untuk tetap taat pada tuntunan Roh Kudus. Sekalipun kita merasa bagaikan gandum yang dihimpit kiri kanan, muka belakang kita dihimpit oleh lalang. Perumpamaan ini Yesus sampaikan untuk menegaskan kepada murid-muridnya dan kepada para pendengarnya bahwa yang pertama, Allah adalah Allah yang berkasih karunia. Yesus tidak menutupi kenyataan bahwa di tengah-tengah dunia ini yang jahat itu ada, dan ternyata yang jahat itu pun eksis. Bahkan di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya, ada hal-hal jahat yang juga bisa masuk dan mempengaruhi serta menghimpit anak-anak Tuhan.
Yesus menegaskan tentang Allah yang panjang sabar, yang memberi kesempatan kepada lalang itu, kepada orang-orang yang masih berbuat jahat, untuk juga mengalami pertobatan. Dan bagaikan lalang yang dibiarkan bertumbuh sampai pada saatnya musim menuai, Yesus mau menegaskan, Allah pun memberi kesempatan kepada lalang itu, kepada orang-orang jahat, untuk menyadari dirinya. Ia tidak segera mencabut lalang itu seperti kebiasaan para petani peladang di negeri Palestina saat itu. Yang biasanya kalau mereka mendapati ada lalang di ladang gandum mereka, mereka akan cabuti lalang itu. Tapi Yesus menegaskan hal yang sebaliknya, untuk menunjukkan kesabaran Allah. Betapa panjang sabarnya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, memang pada akhirnya kita yang berusaha untuk selalu hidup benar, hidup taat, hidup setia, kita yang merasakan kesulitan untuk berhadapan dengan situasi di sekitar kita. Tetapi bukankah ini justru menjadi sebuah kesempatan bagi setiap orang percaya untuk benar-benar menyatakan hidup yang sejati, benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah gandum dan bukan lalang, bahwa kita adalah orang-orang yang mau terus bertumbuh dan berbuah sekalipun situasi sulit dan berat, sekalipun banyak sekali godaan bagi kita untuk tidak mengerjakan yang benar. Tetapi orang-orang yang menghayati bahwa jati dirinya adalah gandum yang mesti berbuah sebagaimana diharapkan oleh sang empunya gandum itu, kita berupaya untuk memenuhi panggilan dan harapan yang Tuhan sendiri rindukan terjadi pada kita. Dan urusan nanti kejahatan akan bagaimana? Kejahatan akan disingkirkan, kejahatan akan dimusnahkan oleh Tuhan. Biarlah itu porsinya Tuhan, sang pemilik ladang gandum itu. Ia tahu apa yang harus ia kerjakan. Ia adalah sang Tuan yang panjang sabar. Mari kita menghayati itu dan mensyukurinya. Sebab kata Yesus dalam perumpamaan itu, kalau ia, sang pemilik ladang gandum itu, mau tega-tegaan, cabut saja langsung lalang itu, maka itu juga dapat mencederai gandum yang sedang bertumbuh. Kalau Allah mau bersikap kejam, Allah mau menunjukkan semata-mata kemurkaan, maka Allah dapat saja segera membinasakan kejahatan, tetapi akibatnya itu pun akan berdampak pada orang-orang yang mau tetap setia. Katakanlah, ya Tuhan, kenapa Engkau tidak binasakan orang-orang jahat ini dengan murka-Mu, dengan bencana? Bukankah jika itu terjadi, tidak hanya orang jahat yang akan mengalami dampaknya? Orang-orang yang berusaha untuk hidup benar, hidup baik juga akan mengalami dampaknya. Dulu kita ingat, ketika tsunami besar melanda negeri kita, ada orang-orang yang berkata, puji Tuhan, itu kuasa Tuhan untuk menghukum orang-orang yang mengeraskan hati. Kita lupa bahwa di sana juga ada orang-orang yang beriman, yang percaya dan mau tetap setia kepada Tuhan, yang menjadi korban. Karena itu, baiklah kita jangan terlalu cepat melihat bencana itu sebagai bentuk hukuman Tuhan. Dan janganlah kita juga terlalu cepat mendoakan dan meminta Tuhan untuk segera memusnahkan yang jahat. Sebab Kristus sudah menegaskan, ada waktunya nanti. Saat ini biarlah panjang sabar Allah, biarlah anugerah Allah, biarlah rahmat Allah terus tercurah atas kehidupan di muka bumi ini, agar lalang itu suatu saat dapat berubah menjadi gandum, agar orang-orang yang jahat berubah, berbalik kepada Tuhan dan mau mengikut Tuhan,
mau hidup di dalam tuntunan Tuhan, dan kita tetap setia, bertumbuh dan berbuah-buah bagaikan gandum yang membawa berkat, membawa dampak, memberi manfaat bagi banyak orang. Karena itulah sesungguhnya jati diri kita, dan Tuhan rindu kita tetap berpegang pada jati diri tersebut. Selamat bertekad dan terus kuat bertumbuh sebagai gandum, dan mari kita mendoakan agar lalang-lalang di sekitar kita berubah juga menjadi gandum. Oleh karena cinta Tuhan, kuasa Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang merahmati kita dengan cinta kasih-Nya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang merahmati kami dengan cinta kasih-Mu yang menyelamatkan dan menghidupkan, kami bersyukur ya Allah untuk kesempatan kami terus dapat bertumbuh, untuk kesempatan anak-anak kami terus dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan di dalam hidup menghayati firman Tuhan. Kami juga merindukan agar orang-orang di sekitar kami pun juga boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan cinta kasih Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu bagi semua orang, agar semakin banyak orang yang mengenal cinta kasih Tuhan dan rindu untuk hidup di dalam kerajaan sorga, di dalam tuntunan kasih Allah, di dalam kebenaran Kristus. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, juga kota dan masyarakat kami, yang masih terus bergulat dengan pandemi. Ajari kami semua ya Allah, untuk bersungguh-sungguh mengerjakan bagian kami masing-masing, supaya dengan demikian ada kerjasama yang baik, ada saling menopang, saling melengkapi. Kami mendukung apa yang baik bagi kebaikan hidup bersama, agar pandemi ini dapat segera diatasi, dan kami boleh kembali ke kehidupan yang penuh dengan keleluasaan dan kebahagiaan. Kami berdoa bagi semua dokter, juga perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Kasihanilah mereka Bapa yang bekerja keras, dan karena itu tolonglah kami untuk juga berbela rasa dengan mereka sebagai warga masyarakat, agar kami pun mendukung dedikasi mereka dengan menjaga sungguh-sungguh kesehatan dan kebersihan lingkungan kami, agar tidak semakin banyak orang yang harus masuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena COVID-19. Agar dengan demikian semakin ringan
beban pekerjaan yang terasa begitu berat bagi semua tenaga kesehatan saat ini. Tolonglah juga ya Allah, agar kami semua tetap dapat bersukacita, bersyukur, berbahagia bersama dengan keluarga meskipun pandemi ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan keseharian kami. Bagi saudara-saudari kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, yang mengalami dirumahkan, Tuhan, Engkau tetap menolong, menjaga mereka, supaya hati pikiran mereka tetap tertuju kepadamu dan tidak jatuh dalam keputusasaan. Tuhan juga yang menuntun dengan hikmat-Mu, agar mereka dapat menemukan cara-cara yang indah untuk menyiasati hidup di tengah pandemi saat ini. Dan kami, saudara-saudara mereka, kami pun juga turut menopang dan mendukung mereka dengan apa yang dapat kami lakukan bersama sebagai gereja Tuhan yang percaya bahwa Tuhan menyertai dan berkat dari Tuhan selalu tercurah atas kami semua. Kami berdoa juga ya Allah, bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi berbagai pergumulan-pergulatan hidup. Tuhan menyertai pasangan suami istri yang merindukan kehadiran anak keturunan di tengah mereka. Tuhan menyertai adik-adik kami para muda-mudi yang merindukan pasangan hidup bagi mereka, yang sedang mencari pekerjaan, berusaha untuk menyelesaikan studi mereka. Tuhan kiranya menolong. Tuhan jugalah yang senantiasa menuntun langkah mereka. Kami mendoakan anak-anak kami, remaja-remaja kami, di tengah-tengah tahun ajaran baru, mereka harus berjuang untuk mengendalikan diri mereka, belajar di rumah dan mendisiplinkan diri, agar tidak tergoda oleh berbagai hal yang dapat mengalihkan fokus perhatian mereka dari belajar yang harus mereka tekuni. Ya Bapa, tolong anak-anak kami, remaja-remaja kami, tolong para orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak belajar di rumah dan mengembangkan diri mereka di tengah-tengah situasi yang membatasi mereka untuk bepergian keluar rumah ini. Sertai guru-guru yang semakin bertambah berat beban pekerjaan mereka, menyiapkan berbagai materi pelajaran yang harus diberikan secara daring. Tuhan menolong para guru untuk cepat beradaptasi dan menguasai kemampuan-kemampuan baru untuk tetap dapat membimbing, mengajar, mengarahkan murid-murid di tengah kondisi pandemi yang mengharuskan kami semua dan anak-anak kami belajar di rumah. Sertai kami ya Bapa, sertai para orang tua kami, para lanjut usia. Berbulan-bulan mereka menjadi tak leluasa, diam tinggal di rumah. Mungkin mereka jenuh, mereka penat. Tuhan, kiranya Engkau tambahkan panjang sabar kepada mereka untuk tetap dapat menjaga kesehatan diri mereka. Sebab sungguh kami merindukan mereka tetap ada di tengah-tengah kami, mendoakan kami, menasihati kami, menopang kami dengan doa-doa mereka. Karena itu Bapa, kiranya Engkau berkenan menambahkan usia kepada mereka, tetap mencurahkan sukacita, damai sejahtera bagi mereka, agar semua opa, oma, kakek, nenek, opung boleh senantiasa ada di tengah-tengah kami, dan kami pun boleh bersukacita bersama-sama mereka dan memberi kegembiraan kepada mereka yang menjadi sangat tidak leluasa karena situasi kondisi saat ini. Berkati saudara-saudari kami yang sakit, Tuhan, Engkau menopang dalam sakit dan lemah tubuh mereka. Kiranya kami semua selalu bersyukur, bersukacita, berserah diri di dalam tuntunan kasih-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Kami berserah diri berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats pembimbing diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan,
dengan beralaskan kekudusan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita. Tuhan yang Maha Pengasih, hamba datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Ajar kami juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah jarangnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah karunia hanya di dalamnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, melengkapi, menguatkan, meneguhkan, serta mengokohkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, untuk senantiasa hidup di dalam pengharapan dalam iman kita. Dia Allah yang setia. Dia senantiasa menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu agar senantiasa kudus dan tak bercela sampai pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.